yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, seperti biasa sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video, situ ada link merchandise Babe Aldo Shop, di situ macam-macam barangnya. Jangan lupa check it out guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Ya, ricu nasab ini yang dihembuskan oleh golongan-golongan ya, termasuk golongan penipu Arya ya. Gua udah berani ngomong penipu Arya ya. Udah, bukan tuduhan kalau ini. Ini fakta mengatakan Arya penipu ya. Nah, golongan-golongan penipu itu memang membuat gaduh, dan ini membuat para ulama yang lain itu berbicara udah banyak banget. Salah satunya yang kita mau angkat kali ini adalah beliau Kiai Haji Imron Mutamakin ya, Ketua Tanfidziyah NU ya. Beliau ngomong begini dan kita simak guys ya. Kalau udah ulama yang ngomong begini, kiai yang ngomong begini, gua nggak berani motong-motong atau mau nyetop-nyetop gitu. Kita simak sampai habis baru kita simpulin ya guys. Ya nggak boleh, itu salah satu akhlak gitu. Kalau si Arya ya penipu ngapain ya, pungat, ngarya sama ngimat, tuh bikin gaduh aja. Ya, ini ulama-ulama yang benar. Ini udah ngomong Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan Kiai Haji Imron Mutamakin insyaallah umur panjang sehat afiat. Nih kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf karena ini isu yang juga berkembang saat ini, yang salah satunya mengacak-ngacak apa yang sudah mapan menjadi akidah bersama adalah salah satu nasab Ba'alawi. Mohon maaf karena ketum ini sudah 2 kali menyampaikan statement berkaitan dengan Ba'alawi. Jadi menurut ketua PBNU di Jamiah Nahdlatul Ulama sudah bisa dikatakan ijma, mereka semua para kiai-kiai kita mengakui terhadap nasab Bani Ali Ba'alawi seluruhnya. Kenapa ini saya sampaikan? Kalau ini dibiarkan, orang yang mengacak-ngacak ini kita biarkan, maka ini akan mengakibatkan runtuhnya akidah kita, runtuhnya pegangan kita. Hampir dikatakan seluruh sanad ilmu dari masyayikh Jamiah Nahdlatul Ulama itu adalah mengarah pada Sayyidina Ali Ba'alawi.
Kalau kemudian ini diteruskan, berarti kredibilitas mereka akan diragukan. Ada sabda Rasulullah, man intasaba ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah. Siapa yang mengaku nasab pada selain ayahnya, maka dia akan mengarah mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, kalau para guru sepuh, katakan Fakil Muqaddam, Abdurrahman As-Segaf, atau yang sudah lama kita lakukan Rotibul Haddad, yang mana beliau mengaku dia adalah bernasab pada Rasulullah dan diakui oleh para sesepuh kita, ternyata kemudian dikatakan tidak, berarti dia akan mendapat laknatullah. Kalau itu kita percayai, yang baru-baru ini, yang anyar-anyaran ini, itu kita percayai, berarti kita akan melecehkan Kiai Hamid, akan melecehkan Kiai Nawawi Sidogiri, akan melecehkan seluruh kiai-kiai kita seluruhnya, termasuk Mbah Mun. Kemudian bagaimana dengan ilmu yang kita, kalau mereka kita lecehkan satu saja, berarti kita anggap mereka orang pembohong. Itu adalah suatu pelecehan yang sangat sekali. Berarti kita akan sabbu itu, kita akan misui para kiai-kiai, kita akan misui para habaib, Habib Soleh, Habib Ja'far dan seluruhnya. Bahkan kita akan misui Abdullah Al-Haddad sendiri yang rotibnya kita pakai. Kita akan misui Habib Ali Al-Habsyi, simtuduronnya yang kita pakai. Kita akan mengisi Habib Abdul Qadir yang membawa rutinan khatmul Quran yang jenengan pakai itu, ada Ramadan itu tradisi Siwun, itu bukan tradisi Amerika, itu tradisi Siwun. Kalau di Hadramit di Tarim tidak ada, di Siwun yang ada tradisi seperti itu. Itu yang membawa Habib Abdul Qadir. Apakah mereka kita tuduh mereka bohong? Kalau kita tuduh mereka bohong karena dia mengaku, kalau kita mengikuti pendapat yang sekarang lagi diviralkan itu, maka kita akan mengatakan dia bohong. Kiai-kiai kita berarti juga kita katakan kiai bohong. Berarti kredibilitas NU-nya sendiri akan turun. Itu terang, kami pernah dulu gara-gara ada orang mengatakan Mbah Hasyim itu salah dalam menetapkan NU harus mengikuti mazhab 4. Ini berarti kan juga sama, orang ini akan merusak tatanan NU. Maka kami dibentuk tim. Waktu itu masih ada Kiai Ghafur, masih ada Kiai Ja'far Shadiq. Saya diminta untuk menjadi tim untuk melawan ini. Ya sama sekarang ini, cuman ini di arah yang lain. Maka saya sangat sependapat dengan Rois Surya Kendal yang statement, kalau ini dibiarkan itu akan merusak pada sendi-sendi Jamiah Nahdlatul Ulama. Ketum sudah 2 kali ini statement keras sekali dalam menyikapi permasalahan ini. Oleh karena itu kami mohon seluruh warga Jamiah Nahdlatul Ulama, sudahlah, mari kita kembali fasallim li ahlillah. Kiai Hamid, Habib Soleh, Kiai Ahmad Jufri, Kiai Nawawi itu ahlullah semuanya. Kita jangan mengedepankan akal yang cuma picek, ya, akal yang sedikit, tahunya cuma 1 kitab 2 kitab, ngomongnya kayak macam-macam. Kita serahkan pada ahlillah. Kita nggak tahu dalilnya istighosa itu bagaimana, kita nggak tahu dalilnya manakipan itu benar apa tidak, kita tidak tahu dalilnya tahlilan itu benar atau tidak. Nah, tapi kita ngikuti aja lah, karena ini adalah amalan-alaman para as-salafun soleh, termasuk dalam hal ini. Walaupun kalau saumpamalah kita menjadi orang yang terbuka mata kita tidak usah terlalu jauh mikir dalil dan sebagainya, kitab dan sebagainya. Apa yang dipahami oleh Kiai Hamid, apa yang dipahami oleh para sesepuh kita, ya sudah itu. Apakah kita mau mengatakan mereka bohong? Apakah kita mau mengatakan para sesepuh-sepuh kita bohong? Apakah kita mau mengatakan Habib Lutfi itu bohong? Bagi orang-orang yang katanya torekot itu, mau nggak? Berani nggak kita mengatakan menuduh Habib Lutfi itu bohong? Atau kita mengatakan Bamun itu bohong? Atau Sayyid Muhammad Alwi, Musnidul Ummah itu bohong karena mengakui terhadap nasabnya Abdullah Al-Haddad?
mengakui nasabnya Ba'alawi. Inilah ini yang menjadi bagian dari apa yang diperjuangkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi riayatul ummah itu bermacam-macam, termasuk bagaimana kita menjaga tradisi-tradisi kita, baik berakidah, kemudian syariah dan sebagainya. Walaupun yang saya masuk akidah ini bukan akidah yang berkaitan dengan uluhiyah dan sebagainya, cuman pemahaman yang sudah baku yang kita terima dari para sesepuh-sesepuh kita. Inilah termasuk bagian dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena terus terang apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian saya membuat statement untuk saya meminta logo itu dihilangkan, itu saya dapat teguran dari PB. Karena flyer itu diterima oleh salah satu pengurus PB, kemudian WA, mohon kalau itu bukan kegiatan NU, nama lambang NU, karena kalau sudah memasukkan lambang NU berarti acara itu resmi acara NU. Kalau acara itu resmi acara NU tidak boleh bertentangan. Berarti statement ketum sudah jelas. Kalau itu ada lambang NU berarti resmi NU, berarti harus tunduk pada apa yang sudah ditetapkan oleh Jamiah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saya mohon ke depan ini terus akan terjadi hal yang demikian ini. Tantangan kita tambah banyak. Oleh karena itu maka kita harus selalu merapatkan barisan, baik secara organisasi atau secara kita berhubungan satu di antara yang lainnya. Alhamdulillah. Itu cuplikan ceramah pernyataan dari Kiai Haji Imran Muttaqin, mata'anallah betul hayatih. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat, afiat, Allah jaga dalam keistiqomahan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi ini kesimpulannya ya. Ada golongan seperti Ngimat, Pungat, Arya yang mempertanyakan masalah nasab habaib ini. Itu hak mereka. Dan inilah umat ini ya, kita ini mau dibentur-benturkan. Kita nggak boleh menutup diri. Kita harus bilang ya, habaib ada yang salah. Ada oknum habaib. Kiai ada yang salah. Ada oknum kiai. Ini yang akan terus. Akhirnya dibenturkan oknum habaib, oknum kiai. Akhirnya habaib sama kiainya yang pecah. Kalian jangan meremehkan itu ngomong masalah nasab ini kalian ragukan. Kalian sama aja meragukan semuanya. Jamiah Nahdlatul Ulama itu diragukan. Seperti kayak kata beliau tadi. Di zaman dulu kiai-kiai NU sama habaibna itu di halaqah yang kuat. Perkumpulan yang kuat. Saling menunjang, saling mengisi, saling memperkuat dakwah. Ini gara-gara oknum habaib sama oknum kiai yang dibawa mau ikut-ikutan mau dipecah. Dan ini bahaya. Tapi insya Allah ulama-ulama kita yang lurus, habaib-habaib kita yang lurus, itu akan mendamaikan ini keadaan. Ini udah jelas banget sayang. Ini upaya adu domba. Nih beliau sangat luar biasa. Jelas dalilnya. Ya kalau memang habaib yang sekarang ini diragukan berarti kalian meragukan Kiai Hamid, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Nawawi, Kiai itu kalian ragukan semua. Amalia NU kalian ragukan semua. Karena Kiai NU dulu mengakui cucu-cucunya Habib Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu sebagai zurriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalian yang baru ini mau sok-sokan pecah cuman gara-gara ada kelakuan oknum habaib dan oknum kiai akhirnya pecah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan persatuan umat insyaallah tetap Allah jaga. Dan gue cuma mau bilang Gaharu itu makin dibakar makin wangi. Insyaallah ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan akal kita Allah kasih akal yang sehat, hati yang bersih, penuh iman dan penuh cinta, bukan hati yang penuh kebencian seperti golongan pemfitnah itu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat umat Islam, kita tetap akan bersuara. Lu mau pilih kelompok yang benar ini atau kelompoknya yang ngimat pungat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk.
Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah, gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Oh tahu, kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah, segini. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya.